Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan atas berkat kasih anugerahnya yang melimpah bagi kita semua, yang selalu memberikan kita damai sejahtera, menuntun kita sampai pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Elohim kita yang telah menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itulah rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan hidup kita sepenuhnya. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Supaya Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga atas rahmat kasih-Mu yang menaungi kami Tuhan. Engkaulah penyertaan kami dalam hidup kami Tuhan, yang memberikan kami nafas hidup sehingga kami beroleh kesempatan, sehingga kami dapat mengubah hidup kami melalui Roh Kudus yang menuntun hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersyukur. Itu adalah karunia yang terbesar dalam hidup kami. Kami dapat memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi kami, sentuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mujizat-Mu nyata. Amin. Engkaulah perlindunganku, hanya padamu sumber kekuatanku. Setiamu untuk selamanya. Saat ku berseru, Kau dengarkan doaku. Yesus Kau Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walau ku tak melihat, aku percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkaulah perlindunganku, hanya padamu sumber kekuatanku. Selamanya. Saat ku berseru, Kau dengarkan doaku. Yesus Kaulah Tuhan, hanya Engkaulah kekuatanku. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walau ku tak melihat, aku percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi
percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu ya Elohim, yang kudus, yang mulia, yang kudus, yang mulia. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Santu jiwa kami, urapi kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh ajaib karya-Mu, memulihkan kami, memulihkan kami. Amin. Banyak kelemahan kami, banyak kekurangan kami. Tuntun kami domba-domba-Mu, tuntun kami domba-domba-Mu, sebab kami lemah, sebab kami rapuh. Kaulah penolong sejati, Kaulah penolong sejati. Kami, jiwa kami, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Ku berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Tuhan selalu menopang hidupku. Karena Engkau kami dapat berdiri, karena Roh-Mu kami bisa bertahan, karena firman-Mu kami mendapatkan terang yang ajaib. Bapa di surga, biarlah selama hidup kami berkenan dan Engkau menuntun kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dalam hidup kami, biarlah Engkau menuntun kami Tuhan. Paksa dorong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengikuti firman dan kehendak-Mu Tuhan. Urapi dan kuduskan hati kami, supaya kami Tuhan layak di hadapan-Mu, benar-benar kudus dan suci di hadapan-Mu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan, ampuni dosa kami Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu tidak terhalang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya, kita selalu diberikan Tuhan kasih anugerah-Nya yang berlimpah, sehingga pada saat ini kita masih menikmati kasih anugerah-Nya. Haleluya. Saya mau berbagi kepada kita semua firman Tuhan yang akan menguatkan kita ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di saat badai. Jadi temanya pada saat ini, saya membuat Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Ini adalah judul yang saya berikan. Ya. Mari kita pahami dengan seksama. Ketika saya tadi membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, pasal yang ke-23, yang 27. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ini tentang berbicara tentang janji Tuhan kepada umatnya Israel, kepada umatnya Yehuda. Di dalam kitab Taurat dikatakan, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, dia berkata segala titah-titah yang harus dituruti oleh umat Israel. Nah, ini tentang janji Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sering kita sering mengingat janjinya, kita sering mengingat segala kebaikannya, tapi kita tidak mengingat segala kesalahan dan dosa kita. Sehingga banyak orang yang kecewa, sehingga banyak umat yang kecewa. Mengapa Tuhan tidak membalas doaku? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa dan segala permohonanku? Ini yang penting, saudara yang terkasih, yang harus kita pahami. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Tidak lalai, dia tidak lalai menepati janjinya. Tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Tetapi siapakah yang akan menerima janji Tuhan? Siapakah yang akan menerima
kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Siapa? Di sini poinnya, saudara. Jangan saudara berpikir dosa itu hanya membunuh, dosa itu hanya mencuri, berzina, menyembah patung. Tidak, bukan itu dosa Tuhan, bukan itu yang Tuhan maksud yang hanya dinyatakan dalam kitabnya. Bukan hanya itu dosa, saudara. Masih banyak dosa yang masih kita harus pahami. Ya. Sering manusia ingin dia menerima janji Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan. Tetapi kita tidak mengoreksi diri kita sendiri bahwa dosa tidak kita jauhkan. Di sini Tuhan akan murka. Di sini Tuhan akan sakit hatinya melihat kita. Sedangkan kita ingin meminta dan meminta, tetapi kita tidak menjauhkan dosa kita. Ya, ingat, Tuhan pernah berkata, Tuhan berfirman, jikalau engkau melakukan segala kehendakku, maka kamu akan menerima janjiku. Tetapi jika engkau tidak menuruti segala kehendak dan titahku, kamu tidak akan menerima janji itu. Jadi paham, saudara? Janji Tuhan kita akan terima jika kita melakukan yang benar. Saudara tidak akan menerima janji Tuhan jika saudara tidak menjauhi segala dosa. Saudara masih sibuk dengan dunia. Saudara masih sibuk dengan pekerjaan. Saudara harus ingat, pekerjaan yang kita lakukan itu hanyalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan tujuan utama kita. Saudara harus ingat, kita menduakan Tuhan enggak? Jangan saudara berpikir saudara bisa percaya kepada roh nenek moyang, kepada roh-roh leluhur. Tapi saudara juga percaya kepada Tuhan. Tidak ada kepercayaan seperti itu. Kita tidak bisa percaya kepada dua Tuhan. Kalau kita mengasihi yang satu, tentu kita akan terbagi kasih kita. Yang satu kepada dunia, yang satu kepada Tuhan. Tidak bisa. Di hadapan Tuhan kita harus 100%. Hati kita harus sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Kita hanya berdoa hanya sekilas, bangun pagi berdoa hanya sekilas. Saudara tidak bisa menyogok Tuhan. Saudara tidak bisa hanya mengelabui Tuhan dengan doa-doa saudara. Jadi bangun pagi kita berdoa. Hanya sebatas itu. Seperti kerutinan aja. Rutin itu baik. Tetapi biarkan segala kerutinan kita itu dalam roh dan kebenaran. Jangan kita memancing Tuhan supaya itu menjadi berkat dalam hidup kita. Tidak. Bukan kita yang mengejar berkat. Berkat yang mengejar kita jika kita sudah melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi jangan sia-siakan yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Tetap Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Tercatat dalam firman Tuhan bahwa Dia akan menurunkan hujan bagi yang jahat dan yang baik. Artinya apa, saudara? Tuhan selalu berbuat baik. Tapi manusia melupakan kebaikan Tuhan dan kemuliaannya. Manusia hanya memikirkan berkat-berkat. Manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya sudah diberkati, udah. Ini yang akan membuat kita tertinggal. Ini yang akan membuat kita tidak mencapai kemuliaannya. Kita berpikir akan menerima janjinya. Tetapi suatu sisi kita tidak melakukan kebenaran. Dan saudara kecewa. Itu dosa kita. Itu bukan kesalahan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menepati janjinya. Bagaimana Tuhan mau memberikan sedangkan kita tidak melakukan apa yang dikatakannya? Bagaimana seorang ayah memberikan apa yang diminta anaknya, sedangkan anaknya tidak menuruti perkataan ayahnya? Seperti itu. Tidak suka-suka kita meminta kepada Tuhan. Emang siapa Tuhan itu? Yang selalu kita suka-suka kita meminta lalu Tuhan harus berikan. Tidak. Siapa saudara? Siapa kita? Kita hanyalah manusia yang diciptakan dari debu tanah. Bahkan saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu apa yang saudara minta. Tuhan tahu apa yang saudara doakan. Jikalau saudara sudah melakukan firman-Nya, sudah melakukan kehendak-Nya, tetapi bagaimana kita mau melakukan kehendak-Nya? Kita juga malas baca firman Tuhan. Kita hanya melihat firman-firman yang hanya mengenakan telinga, diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu. Hanya yang seperti itu. Kita tidak mau mendengarkan teguran dari Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan nasihat dari Tuhan dan pimpinan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita dibentuk karakter kita. Kemarahan saja tidak
kita tidak bisa buang. Kekesalan aja kita tidak bisa buang. Kita tidak layak menerima kemuliaan Tuhan. Kita tidak layak menerima kerajaan Tuhan. Ingat saudara, siapa dirimu? Ingat saudara, siapa diri kita? Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Saudara mati, kemana kita akan pergi? Ya, jangan kita berpikir hidup ini lama, saudara. Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Jangan menunda-nunda pertobatan. Kita tidak tahu besok itu adalah kematian kita. Ketika kita menghadapi kematian, kemana kita? Jangan sombong, saudara. Kalau saya mati, ya udah dikubur, ditanam, udah. Itu bukan jawaban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan benar, merenungkan firman Tuhan dengan benar, kita benar-benar merenungkan apa arti dari hidup ini yang harus melakukan kebenaran. Banyak orang mencari kebahagiaan, damai sejahtera tidak ditemukan. Damai sejahtera hanya ditemukan di dalam firman Tuhan, di dalam firman-Nya yang akan membentuk karakter hidup kita. Sia-sia hidupmu kalau hidup saudara tidak hidup dalam Tuhan, tidak hidup dalam firman-Nya. Firman itu harus hidup dalam kita. Saudara baca firman harus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan saudara baca firman hanya sebatas pengetahuan, menjadi huruf yang mati. Tetapi setiap huruf ini mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan segala firman itu hidup dalam diri kita. Kita bisa menjadi berkat. Dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Tetapi seringkali kita melupakan yang terutama. Hanya dengan meminta dan meminta, kecewa dan kecewa. Siapakah kita yang bisa kecewa kepada Tuhan, yang hanya meminta kepada Tuhan? Saudara, kita harus sadar pada saat ini, kita di posisi mana? Kita ada di tumpuan kakinya. Bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Dan langit adalah tahtanya. Pandang langit itu siapa yang menciptakan? Pandang bumi siapa yang menciptakan? Saudara punya harta, saudara punya jabatan, itu tidak ada gunanya kalau saudara tidak hidup dalam Tuhan. Tidak ada gunanya kalau kita tidak hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itu semua sia-sia. Saudara hanya menikmatinya sebentar, dan itu akan seperti angin berlalu yang akan dihembuskan. Tidak tahu kemana arahnya. Jadi arahkan hidupmu, dorong motivasimu. Biarkan pikiranmu terfokus kepada Tuhan. Yang terutama hanya Tuhan. Yang terutama hanya Tuhan. Yang terutama hanya Dia. Jangan buat Tuhan menjadi nomor 3, 2. Itu masih enak saudara, Tuhan nomor 2. Sejujurnya, sebenarnya, kebanyakan Tuhan itu dibuat di belakang. Bahkan nomor 30 pun gak nyampe saudara. Tuhan sedih. Pada saat ini, Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ini zaman akhir. Jangan bersembunyi saudara. Jangan katakan ini belum akhir zaman. Ini akhir zaman. Ini zaman akhir. Jangan tutup telingamu. Jangan tutup matamu. Ini akhir zaman. Tidak menakut-nakuti. Tetapi persiapkan dirimu menerima kemuliaannya. Jangan celah orang yang menyatakan firman Tuhan. Kalau saudara takut karena pemberitaan firman, berarti koreksi dirimu. Ada yang belum beres. Selagi firman yang diberitakan itu sesuai firman, saudara tidak boleh mencela. Karena ketika kita mencela, kita berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya kalau kita melakukan kehendaknya. Jangan pernah kecewa, saudara. Persiapkan dirimu. Persiapkan hatimu. Motivasimu di hadapan Tuhan bagaimana? Sekedar berkat? Ubahkan hatimu. Tuntun hatimu sendiri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Pada akhir zaman ini, saudara, banyak kejahatan manusia. Lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan anak, lebih mementingkan suami, istri. Tidak terutama itu dibuat Tuhan. Yang terutama itu adalah Tuhan.
Kita berjuang, saudara. Orang benar pun hampir-hampir tidak terselamatkan. Pahami itu, saudara. Apalagi orang fasik katanya dalam kitab Petrus. Perhatikan setiap langkah kita. Bertobat. Mari kita bertobat, saudara. Ini hari-hari terakhir. Mari kita bertobat. Jangan sia-siakan waktu itu. Mari kita mengubahkan hidup kita menjadi lebih benar. Jangan pertobatan yang suam-suam kuku. Kita berjuang setiap hari. Kita punya kelemahan. Tetapi kita harus berjuang. Dalam kelemahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita harus berjuang setiap hari, setiap detik. Jangan biarkan dirimu terseret oleh dunia. Dunia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka dengan itu, roh yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nyatakan itu dalam imanmu, di dalam mulutmu. Deklarasikan. Nyatakan dengan iman. Biarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kita. Banyak orang yang sepele kepada firman Tuhan. Saya mengasihi mereka, orang yang seperti itu. Banyak orang yang sepele dengan pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang yang menutup telinga, sudah dengar, tapi pura-pura tidak dengar. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang seperti ini. Supaya semua bertobat dan menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Diberkatilah saudara dimanapun saudara berada. Biarlah kita berjuang bersama-sama di hari-hari terakhir. Di akhir zaman kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak tertinggal dalam kemuliaan Tuhan. Kita menerima damai sejahtera dan harta yang tidak ternilai. Yaitu penebusannya. Dan kita ditebus sehingga kita diselamatkan dari setiap dosa. Dan kita merdeka dari segala dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sebelum kita tutup dengan doa. Ku andalkan Engkau dalam hidupku, keharuman dari hadirat-Mu. Bagaikan kembang wangi atas kepala mempelai. Amin. Andalkan Engkau dalam hidupku, keharuman dari hadirat-Mu. Bagaikan kembang wangi dihiasi di atas kepala mempelai, bagai penataran kudus baik-Mu. Aku bersuka cita persembahkan pujian di dalam sukacita dan dalam hati, penuh dengan sorak-sorak sebagai perhiasan putri Sion. Hati ini sangat senantiasa sebab Engkau teramat baik. Setiap waktu sukacitaku penuh di dalam sukacita dan dalam hati, penuh dengan sorak-sorak sebagai perhiasan putri Sion. Hati ini senantiasa sebab Engkau teramat baik. Setiap waktu sukacita
bagai perhiasan putri Sion. Hati senang senantiasa, sebab Engkau terawat baik. Setiap waktu sukacitaku penuh. Hanya di dalam Engkau kami bersukacita senantiasa, Tuhan. Mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tidak salah berucap, sehingga kami tidak salah berpikir dan bertindak dalam segala hal. Tuntun hidup kami, tuntun domba-domba-Mu Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudaraku ini yang menonton live ini, yang menonton video ini, Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, berkatilah mereka. Sembuhkan yang sakit, Tuhan. Biarlah Engkau yang menyentuh setiap sakit penyakit, dan setiap orang menerima kemuliaan-Mu, Tuhan. Lepaskan kami dari setiap keterikatan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan melepaskan, memerdekakan kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami dalam damai sejahtera. Hanya kuat kuasa-Mu yang akan menuntun kami sampai akhir zaman, sehingga kami beroleh kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kuasa-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Masiah, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara terkasih. Selamat malam. Senantiasa kita selalu menyembah Tuhan. Setiap waktu kita harus berdoa kepada Tuhan, menyembah nama Tuhan. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.